Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru. Pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun kemarin, kami percaya bahwa penyertaan-Mu ada juga buat kami di tahun ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, yang tak pernah berkesudahan buat kami. Bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidupku. Kami ingin mengejar hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Oh, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Na 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 dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Setiap kataku dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran
aku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu semua, selamat datang di musim yang baru. Kita sedang berharap sepanjang musim ini Tuhan akan melakukan suatu perbuatan pekerjaan yang ajaib di tengah-tengah kita. Kita sedang mengharapkan masa depan, kita mengharapkan mujizat, kita mengharapkan pemulihan, kita mengharapkan banyak sesuatu yang ajaib itu yang akan terjadi dalam hidup kita di dalam tahun ini, musim ini. Nah, tapi kita perlu hati-hati untuk men-set up, kita perlu hati-hati membangun fondasi, mengawali tahun ini, musim ini. Kita harus hati-hati, jangan sampai salah. Kita semua tahu, kalau kita sedang bangun rumah misalnya ya, kalau fondasinya salah ya semuanya salah. Kalau fondasinya nggak kuat, fondasinya tidak tepat, rumah itu tinggal tunggu waktu akan hancur dengan sendirinya. Jadi hari ini kita akan hati-hati melihat, belajar, beri hati untuk kita ditegur, dididik dengan firman Tuhan. Saya pengen kita mulai dari kitab pertama Alkitab kita, kitab Kejadian. Karena saya percaya dari kejadian inilah awal segala sesuatunya akan dimulai. Kejadian ini adalah fondasinya untuk kita mengerti baik-baik apa yang sedang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita praktekkan dan kita perhatikan dalam hidup ini. Coba kita sama-sama baca kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2 ayat yang 18 sampai ayat yang ke-20. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia, manusia itu, Adam ini, menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, hari ini saya pengen kita fokus dengan tugas yang diberikan Tuhan kepada Adam. Adam dikasih tugas. Kalau Anda baca ayat di atasnya, ada perintah lagi yang lebih jelas. Dia ditaruh di taman itu untuk mengusahakan mengerjakan taman itu. Nah, setelah dia kerjakan taman itu, dia kerjakan tanahnya, dia harus mengurusi semua makhluk yang ada di dalamnya. Binatang-binatang di dalamnya itu dia harus urus. Dia harus kasih nama, dia harus pelihara dan segala macamnya. Nah, kita mulai dari yang kasih nama dulu Bapak Ibu ya. Anda bayangkan betapa besar pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Adam ini. Kita bayangkan ada berapa juta spesies hewan, ada berapa miliar Bapak Ibu jenis hewan di dunia ini, dan semuanya tidak ada namanya. Dia lihat satu hewan ini punya 2 tangan, 2 kaki, berbulu. Namanya apa ya enaknya? Oh, monkey mungkin. Kalau kita ngomong monyet, kalau dalam bahasa Ibrani asli awal pertamanya kuf, dikasih nama. Ini namanya kuf, monyet. Oh, yang ini gede, kakinya gede, badan gede, kuping besar, lalu hidungnya panjang. Oh, namanya apa? Adam lalu berkata, kita kasih nama dia Phil, gajah. Satu-satu dikasih nama, Bapak Ibu.
Dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Nggak ada laptop, nggak ada komputer, nggak ada smartphone. Semua harus dicatat satu-satu, diingat satu-satu, dikasih nama satu-satu. Yang sudah dikasih nama sebelah sini, yang sudah dikasih nama sebelah sana. Jangan sampai kebingungan ntar. Nanti sudah 1000 hewan dikasih nama, terus monyet lewat, dia bingung. Ini sudah apa? Belum tadi. Bukan pekerjaan yang gampang. Dan yang pasti, itu bukan pekerjaan yang akan selesai dalam waktu sehari 2 hari. Ini pekerjaan yang akan makan waktu sangat panjang, Bapak Ibu. Makanya Tuhan, Alkitab nanti akan menulis, Tuhan menulis begini, tidak baik manusia cuma diri saja, aku menjadikan penolong. Tuhan perlu kasih dia helper, penolong, supaya pekerjaan itu bisa selesai. Kalau nggak dikasih penolong, nggak selesai, Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan lagi ayat di bawahnya. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, hari ini kita akan belajar, dari satu ayat ini saja Bapak Ibu, kita akan belajar ada 2 pertanyaan besar yang kita perlu mengerti baik-baik. Pertanyaan pertama, kalau tugas Adam itu penting, dan kita perlu tahu memang penting Bapak Ibu. Kalau sampai Adam ini gagal menyelesaikan tugasnya, Adam gagal menamai semuanya, Adam gagal merawat, mengerjakan tanah itu, semua rancangan Allah akan gagal. Ingat, kitab Kejadian, Bereshit adalah awal dari segala sesuatunya. Jadi awalnya harus benar. Tuhan kasih awalannya ini dengan sangat hati-hati. Hari penciptaan pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, ada Adam kan terakhir hari keenam, diciptakan manusia, lalu dia beristirahat. Lalu setelah istirahat, disuruhlah dia mengerjakan tanah itu, taman itu, dan menamai semua binatang di dalamnya. Kenapa? Ini fondasi. Seperti yang kita sedang lakukan hari ini. Kita sedang membangun fondasi, kita sedang belajar fondasi, kita sedang mempersiapkan fondasi untuk sepanjang tahun ini. Sampai 1 tahun ke depan nantinya. Kalau fondasi kita tepat, fondasi kita benar, kita akan menikmati Bapak Ibu berkat yang ajaib sepanjang tahun ini, musim ini. Tapi kalau fondasi kita rusak, fondasi kita salah, ya kita akan menderita kerugian yang besar. Itu kata firman. Kalau seseorang membangun rumah dengan fondasi yang salah, fondasinya pasir atau tanah, ya kita akan rugi besar. Pekerjaan tiap-tiap orang pada akhirnya akan diuji. Apakah bangunan itu terdiri dari rumput kering, dari batu bata, akan diuji dengan api. Kalau ternyata salah bahan, ya rusaklah semuanya, habislah semuanya. Jadi hati-hati. Tuhan membangun fondasinya 6 hari penciptaan, hari ke-7 dia istirahat, lalu dia bawa Adam untuk mengerjakan satu tugas yang khusus. Nah, tugas ini sangat penting Bapak Ibu. Kita perlu sadar baik-baik. Tugas ini sangat penting untuk menentukan apakah rencana Tuhan yang lain akan terjadi atau tidak, akan selesai atau tidak, tergantung dari Adam ini loh. Anda bayangkan ya Bapak Ibu, disuruh kerjakanlah tanah ini, usahakanlah tanah ini. Ternyata Adam lupa nyiram tanaman, Adam lupa pelihara taman itu, mati terusan. Ada loh orang yang disuruh pelihara kaktus aja mati, ada Bapak Ibu. Ada orang yang disuruh pelihara pohon yang terkenal kuat, Kamboja lah, atau pohon pucuk merah, bisa mati. Kaktus itu sudah raja dari segala yang lain, gak usah dikasih apa-apa. Nyiram juga seminggu sekali masih hidup, sebulan sekali disiram juga masih hidup. Itu pun bisa mati di tangan orang yang salah. Kalau ternyata Adam termasuk salah satu orang yang begitu, mati, taman ini mati, pohon-pohonnya mati, semuanya mati, kering taman itu, binatangnya makan apa Bapak Ibu? Kalau binatangnya nggak punya makanan, binatangnya mati juga. Kalau binatangnya mati juga, tidak ada kehidupan, nggak ada kotoran hewan, nggak ada pupuk, tanah itu nggak akan subur, nggak ada nutrisinya. Dan tidak akan ada lagi kehidupan yang muncul dari tanah, karena nggak ada nutrisinya. Dan kalau tanah itu tidak ada nutrisinya, tidak akan ada kehidupan apapun lagi yang bisa keluar dari tanah itu. Kalau tanahnya mati, tamannya mati, pohonnya mati, binatangnya mati, semua mati,
Apa yang terjadi dengan manusia? Mati sekalian. Lo nggak ada apa-apa dimakan, nggak ada lagi kehidupan. Kalau manusianya mati sekalian, terus apa yang mau dibangun? Terus ngapain 6 hari penciptaan buat apa? Rancangan yang lain bubar semuanya. Surga dan neraka, bagaimana Tuhan sedang menyiapkan satu tempat untuk kita bertemu dengan Dia, untuk kita membangun satu hubungan dengan Tuhan, keselamatan. Gak ada lagi sudah. Yesus gak akan lahir. Semuanya gak akan ada, tidak ada lagi gunanya dunia ini. Kalau Adam hari itu gagal dengan tugas yang diberikan. Nah, Tuhan makanya harus memastikan bahwa Adam tidak boleh gagal. Dan dia tahu, Tuhan itu tahu Bapak Ibu, Adam akan gagal kalau sendirian. Makanya dia harus kasih seorang penolong. Nah, ini pertanyaan penting yang kita harus mengerti Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, kalau Tuhan mengerti betapa krusialnya tugas ini, dan dia harus membawa seorang penolong untuk Adam, pertanyaannya ada ini, kenapa penolongnya adalah perempuan? Atau kalau bahasa kita, istri. Kenapa bukan, Tuhan ciptakan sekumpulan sobat dan sobit, orang-orang baik, sahabat-sahabat sejati. Atau kenapa Tuhan tidak ciptakan seorang karyawan cekatan yang pintar menghafal, yang punya kemampuan manajemen dan administrasi yang hebat? Atau kenapa Tuhan nggak ciptakan lelaki yang lain? Kenapa harus perempuan? Ingat Bapak Ibu, ini tugas penting. Satu, penentu bagaimana apakah rencana Tuhan itu akan berjalan atau tidak, berhasil atau tidak, tergantung dari sini. Nah, Tuhan kalau udah tahu begitu, Dia buat penolong juga pasti akan hati-hati sekali. Pasti Bapak Ibu. Pertanyaan besar kita yang pertama, kalau Dia harus kasih penolong, kenapa penolongnya harus perempuan? Kenapa harus istri? Kenapa nggak yang lain? Dan saya rasa pertanyaan sederhana. Ini versi Tuhan ya. Rasanya pertanyaan ini akan dijawab dengan gampang. Ya karena menurut Tuhan si pembuatnya, the maker-nya, yang bisa menyelesaikan ini, yang bisa memastikan ini berhasil, ya si Hawa ini. Ya perempuan ini yang dibuat Bapak Ibu. Iya dong, kalau Tuhan berpikir dan merasa, perempuan ini nggak bisa. Dia cuma biang kerok, nanti dia bikin ulah, nanti dia akan jatuh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Gak ada gunanya. Kalau Tuhan berpikir begitu, kan gak akan dibuat Bapak Ibu. Gak akan dibentuk dengan sengaja, diambil tulangnya, dibentuk, dibuat seorang perempuan dan dibawa kepada Adam. Gak mungkin dong. Tapi kalau Tuhan masih buat khusus, spesifik seorang perempuan sebagai penolong dengan tugas yang khusus juga, berarti Tuhan tahu bahwa yang bisa menolong, yang bisa memastikan taman itu terus hidup, taman itu berhasil, hewan-hewan itu akan hidup, itu adalah wanita ini atau istri ini. Dan disinilah Tuhan membangun satu konsep pertama, namanya marriage, pernikahan, keluarga. Disinilah Bapak Ibu. Nah, bagian kita hari ini, tugas kita adalah untuk mengerti betapa pentingnya rahasia dari sebuah pernikahan. Karena Tuhan dengan sengaja membangun laki-laki, perempuan untuk menyelesaikan satu tugas. Artinya, kalau laki-laki dan perempuan ini tidak bersatu, tugas itu nggak kelar Bapak Ibu. Kalau Adam sendirian, dia usir si Hawa, nggak kelar ini. Hawa suruh sendirian tanpa Adam, gak kelar ini. Jadi konsep pernikahan ini adalah untuk mencapai satu tujuan yang Tuhan siapkan. Jadi kalau Anda kepingin, saya kepingin diberkati Pak, lihat keluargamu. Saya kepingin dipulihkan, lihat keluargamu. Saya pengen berhasil, lihat keluargamu. Saya pengen jadi kaya, lihat keluargamu. Saya pengen bahagia, lihat keluargamu. Dan keluarga yang pertama saya bicara, itu bukan mama mertua, papa mertua, kakek, nenek, engkong. Bukan, suami istri. Itu yang pertama yang harus kau lihat, yang kau perhatikan. Coba buka sebentar ya.
Maleakhi pasal 4, Maleakhi pasal yang keempat ayat 5 sampai ayat 6. Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Perhatikan kata penjelas ini, besar dan dahsyat. Ada satu hari yang akan datang ini yang sangat akbar, sangat hebat, sangat penting. Hari yang besar dan dahsyat itu. Dan di hari itu, maka Nabi Elia ini, kata firman, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan baik-baik. Di satu hari yang sangat besar itu, Tuhan akan mengutus Nabi Elia dengan satu tugas. Perhatikan, ada lagi tugas. So, kita ini hidup dengan sebuah tugas, Bapak Ibu. Jadi perhatikan baik-baik. Disuruhlah Nabi Elia dengan sebuah tugas untuk membuat hati bapak berbalik pada anak dan hati anak berbalik kepada bapak. Pertanyaan kita yang ini sekedar pertanyaan biasa ya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan suruh Nabi Elia khusus untuk membuat hati bapak-bapak dan anak itu saling berbalik, saling kembali? Kenapa Bapak Ibu? Kan berarti hati itu sudah rusak. Hati bapak tidak lagi pada anak, hati anak tidak lagi pada bapak, makanya perlu dikembalikan. Ya kan? Kalau versi itu kan begitu Bapak Ibu. Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau mengembalikan, memperbaiki yang rusak. Di hari yang besar dan dahsyat itu, Tuhan mau mengembalikan apa yang rusak. Perhatikan ya, Alkitab nggak menulis begini. Di hari yang besar dan dahsyat itu, Tuhan akan mencurahkan pengampunan besar-besaran, grasi. Enggak. Tuhan akan membuat berkat mengalir begitu derasnya. Tidak. Alkitab nggak menulis di hari yang besar dan dahsyat itu Dia akan membuka pintu surga supaya semua orang bisa masuk. Tidak, Bapak. Dia tidak tulis banyak yang aneh-aneh. Dia tulis satu fokus. Perhatikan ya, Tuhan pasti tahu mana penting dan tidak. Di hari yang besar dan dahsyat itu, Dia memilih satu tugas, Nabi Elia, untuk membalikan hati bapak pada anak dan hati anak pada bapak. Berarti hati ini penting di mata Tuhan. Sampai khusus dikirim satu pribadi untuk satu tugas khusus ini. Supaya jangan, Alkitab menulis, aku datang memukul bumi. Kalau hati bapak tidak berbalik pada anak dan hati anak tidak berbalik pada bapak, mati dipukul bumi sama Tuhan. Betapa pentingnya hati ini di hadapan Tuhan. Nah, tadi kita sudah bicara, Tuhan mau memperbaiki yang rusak. Pertanyaan besar kita yang kedua, Bapak Ibu. Kok bisa? Siapa orang atau pribadi atau sosok, siapa yang mau repot-repot buang waktu, buang tenaga, buang sumber daya, buang pikiran, buang perhatian hanya untuk merusak hubungan bapak dan anak? Sampai Tuhan harus memperbaikinya. Sampai Tuhan harus mengutus Nabi Elia. Sampai Tuhan harus menyiapkan satu hari khusus yang besar dan dahsyat itu untuk memulihkan semuanya. Siapa yang mau rela susah payah merusak hubungan ini? Siapa Bapak Ibu? Setan. Dan perhatikan baik-baik. Setan tidak fokus untuk merusak pekerjaanmu. Jadi kalau ada orang Kristen kadang suka ngomong begini, wah kenapa bangkrut? Wah ini serangan balik dari si setan kayaknya. Dia pengen aku hidup susah. Fokus utama setan itu bukan untuk merusak pekerjaan kita loh Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Lihat nanti di Alkitab, nggak ada itu. Dia akan merusak hubungan antara supplier dan produsen. Dia akan merusak hubungan distributor. Dia akan merusak hubungan para sales. Nggak ada. Fokus setan yang utama itu bukan untuk merusak kesehatanmu. Bukan. Bang, kenapa bisa masuk angin? Oh, setan ini semua. Enggak lah Bapak Ibu. Wah, kok bisa kena penyakit ini aneh-aneh? Dari mana? Oh, setan semuanya. Bukan lah. Kebanyakan penyakit datang karena kita malahan. Kita salah makan, kita salah gaya hidup dan segala macam. Fokus utama setan itu bukan
untuk membuat kita jadi sakit, terkapar. Bukan loh Bapak Ibu. Yesus suatu ketika dicobai di padang gurun. Dia mencobainya, oh ada makanan, kebutuhan pokok. Oh, pembuktian diri, kata firman, kalau kau anak Allah, kau akan jatuh dari bubuk bel Allah dan tidak akan terjatuh, kau akan ada malaikat yang menatangmu, menolongmu. Oh, setan mencobai, lihat segala kekayaan seluruh bumi ini akan kuberikan padamu kalau kau menyembah aku. Setan nggak bilang begini, akan kubuat kau jadi sehat walafiat. Nggak ada. Nggak masuk cobaan bahkan itu. Sakit itu bukan loh. Setan tidak fokus untuk merusak kesehatanmu. Walaupun itu memang berpengaruh, tapi bukan itu fokus setan. Setan tidak berpengaruh, tidak fokus untuk merusak kekayaanmu, untuk memiskinkanmu, untuk merusak pekerjaanmu, bisnis. Tidak. Tapi setan fokus merusak hubungan bapak dan anak. Dari mana bisa keluar anak? Karena ada orang tua, suami istri. Nggak ada suami istri, tidak ada anak. Kenapa setan fokus dengan segala rancangannya, dengan segala tipu dayanya untuk menghancurkan keluarga? Kenapa Bapak Ibu? Karena setan tahu betapa pentingnya keluarga, betapa besar efek dari sebuah pernikahan yang benar. Kita balik lagi ke ayat di awal. Tuhan menciptakan dengan sengaja seorang penolong. Karena dia tahu tugas ini harus terjadi, harus berhasil. Dia ciptakan seorang penolong, istri, wanita. Pernikahan yang pertama, keluarga yang pertama, Adam dan Hawa. Ini versi Tuhan. Betapa Tuhan tahu pentingnya pernikahan ini. Ada sebuah rahasia besar di dalamnya yang akan menentukan bagaimana kita, apa yang terjadi dengan kita di masa depan, itu dimulai dari sini. Versi Tuhan, dia tahu sekali betapa pentingnya pernikahan. Versi iblis, versi setan, dia juga tahu. Dia rela, dia rusak hubungan. Sampai Tuhan harus menyiapkan satu hari yang khusus, hari yang besar dan dahsyat, mengutus satu pribadi khusus, Nabi Elia, untuk menyelesaikan satu tugas yang khusus, untuk mengembalikan hati bapa berbalik kepada anak, dan hati anak berbalik kepada bapaknya. Supaya jangan Tuhan datang memukul bumi. Setan tahu betapa pentingnya pernikahan, betapa pentingnya keluarga, betapa besar efek yang akan terjadi waktu keluarga-keluarga ini benar dan tahu apa yang mereka lakukan. Pertanyaan yang pertama kita tanya, kenapa Tuhan ciptakan perempuan sebagai penolongnya? Kenapa nggak yang lain? Karena Tuhan tahu betapa pentingnya. Pertanyaan kedua, kenapa setan fokus merusak hubungan bapak dan anak? Merusak keluarga? Karena setan tahu betapa pentingnya hubungan ini, keluarga ini. Nah, masalahnya kita hari ini, apakah kita tahu betapa pentingnya keluarga ini? Yang sudah menikah, apakah kau tahu, kau sadar betapa pentingnya istrimu, suamimu? Ini nggak usah ngomong anak ya, yang lain-lain ya. Kita nggak ngomong orang tua. Suami istrimu ini, tahukah Anda betapa pentingnya mereka? Setan tahu, Tuhan tahu. Yang nggak tahu kita kadang-kadang. Kita anggap istri kita jadi musuh. Kita anggap istri kita itu teman sparring berantem. Nggak dihargai, nggak dicintai, nggak dikasihi. Yang istri juga sama kadang-kadang. Lihat suami nggak sadar betapa pentingnya. Dia lihatnya cuma, oh si pelit, si pemalas, si begini-begitu. Rusak. Begitu ini rusak, rusak semuanya. Jadi hari ini saya berdoa, fondasinya dibenerin. Jangan harap mau kaya, jangan harap mau hidup bahagia, jangan harap berkat Tuhan, jangan harap yang aneh-aneh. Kalau ini aja salah. Perhatikan ya, Tuhan sampai siapkan satu hari khusus yang besar dan dahsyat itu untuk memulihkan keluarga ini supaya jangan dia datang memukul bumi. Artinya Tuhan ngomong, kalau keluarga ini nggak balik, nggak pulih, pukul aja sampai musnah sekalian, gak ada gunanya lagi sudah. Tapi kalau ini balik, keluarga ini pulih, semuanya bisa pulih. Perhatikan betapa besarnya, betapa ajaibnya keluarga ini. Ada sebuah rahasia besar di dalamnya.
Dan kita perlu hati-hati untuk mengerti. Kita perlu hati-hati untuk belajar. Untuk mencari tahu apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dan apa yang sedang Tuhan lakukan, Bapak Ibu. Buat yang belum menikah, hati-hati memilih orang yang akan kau nikahi. Hati-hati memilih siapa, dengan siapa kau membangun keluargamu. Karena siapa orangnya akan menentukan surga neraka dalam hidupmu. Salah pilih, ya sudah, bubarlah, hancurlah, hidup nggak karuan wis. Tapi kalau kau ketemu dengan orang yang tepat, surga bagimu di bumi. Jadi hati-hati. Jadi pesan hari ini bukan hanya sekedar buat orang sudah, oh saya sudah menikah, sudah sekian tahun ini buat saya. Oh saya belum menikah, jadi nggak ada urusan. No. This is all for us. Ini semua untuk kita. Mau menikah, mau belum, semua untuk kita. Pesan ini untuk semua orang yang ingin hidupnya mengalami seperti apa yang dijanjikan Tuhan. This is for you, my friend. Kita lompat ke ayat di bawahnya. Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau dalam versi New Living Translation, Alkitab terjemah bahasa Inggris, dia berkata begini. This explains, ini menjelaskan. Kalau versi bahasa Indonesia berkata, sebab itu kan efek. Karena yang di atas-atasnya ada penolong. Karena Tuhan pengen memastikan rancangan itu terjadi. Karena ada sesuatu yang penting di dalamnya. Karena Tuhan melihat pernikahan itu sangat krusial, sangat penting. Sebab itu, makanya, oleh karena itu, and this explain, itu menjelaskan mengapa, this explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife. Kenapa seorang laki-laki harus pergi meninggalkan bapak ibunya dan bersatu dengan istrinya? Disuruh paham. Karena ada rencana yang besar ini dalam pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan. Ada 3 rancangan blueprint Tuhan atas hidup manusia, Anda dan saya. Dan yang pertama, rancangan blueprint Tuhan yang harus dimengerti baik-baik adalah to live, untuk pergi, Bapak Ibu. This explains why a man leaves his father and mother. Kenapa manusia laki-laki harus pergi meninggalkan ayah ibunya? Harus, Bapak Ibu, harus. Karena saat 2 orang menikah, ini versi Alkitab ya Bapak Ibu, ini menurut the book, menurut aturannya, rule-nya, harus meninggalkan ayah ibunya. Nah, apa yang dimaksud dengan meninggalkan ayah ibunya? Bukan berarti terus, ya sudah, Pak, Ma, sampai jumpa, kita nggak ada urusan lagi, kita putus hubungan, aku menikah, I'm free. Enggak. Atau, oh Pak, kalau belum punya rumah sendiri gimana bisa pergi meninggalkan orang tua? Aku masih tinggal sama orang tua aku, berarti dosa dong. No. Yang dimaksud di dalam Alkitab pergi meninggalkan ayah ibunya, itu bukan meninggalkan, abandoning your family, your parents, menelantarkan orang tuamu, bukan. Dan yang disuruh dibilang pergi itu bukan berarti pergi dari rumah itu secara harafiah, bukan Bapak Ibu. Kalau Anda tahu, penulis kitab Kejadian itu Musa. Dan Musa pun, dia juga nggak pergi meninggalkan rumah mertuanya, enggak loh Bapak Ibu. Dia masih tinggal bareng kok, ada di situ kok. Abraham juga dia tinggal bareng. Sebelum dia pergi dari Ur Kasdim, dia masih tinggal di rumah bapaknya, ada ibunya kok. Ada istrinya juga. Tapi, yang dimaksud dengan leave your father and mother, itu berarti adalah mereka disuruh untuk membangun, untuk pindah dari yang awalnya keluarga intinya adalah orang tua, papa, mama, anak, ini kita ya. Berubah, pergi dari sini, copotkan dirimu, pindah ke istrimu. Jadi ngomong leave, itu bicara masalah prioritas, bukan masalah tempat. Coba perhatikan baik-baik, saya baca ini ya.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya. Kalau ngomong tempat, ya, kalau ayat ini bicara tempat, meninggalkan itu bicara tempat. Meninggalkan ayah ibunya berarti harusnya lanjutannya adalah dan kemana dong, kan begitu. Tapi ayatnya enggak ke. Ini kan struktur bahasa Indonesia yang benar ya, struktur linguistik yang benar. Bukan ke, tapi Alkitab menulis to something, to his wife, attach. Dia harus meninggalkan bapak ibunya dan bersatu, menjadi satu dengan istrinya. Berarti bicara masalah orang, bukan bicara masalah benda, bukan kata benda ya. Istri itu bukan kata benda, istri itu person, pribadi, bukan sekedar meninggalkan begitu, bukan. Ini bicara prioritas. Papa, mama, anak kita. Lepaskan, tinggalkan ayah ibumu, bersatu dengan istrimu. Ini yang dibilang. Kita disuruh pergi dari prioritas lama. Dulu waktu kita belum menikah, prioritas kita orang tua. Anda harus tunduk. Kau harus taat. Hormati orang tuamu. Itu kan kata firman. Harus, nggak ada lagi. Tapi begitu kau menikah, bukan berarti, berarti nggak usah tunduk, nggak usah taat, nggak usah respect, wah lepas, enggak. Tapi berubah, prioritasmu bukan lagi orang tuamu, tapi istrimu. Ini saya pengen ngomong ini hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai salah. Kalau di zaman dulu, Anda mungkin pernah baca kisahnya, Yesus sebelum lahir, Maria dan Yusuf, mereka bertunangan. Tapi tidak berhubungan intim. Lalu datanglah malaikat yang berkata dia mengandung anak dari Roh Kudus. Lalu bingung. Padahal Yusuf berkata, aku gak pernah sentuh dia, gak pernah ngapa-ngapain, anak siapa ini? Aku mau ceraikan dia dengan diam-diam. Lah, kalau dia sudah bertunangan, kata Alkitab sudah menikah dan sudah bertunangan dan sudah tinggal bersama tapi tidak bersetubuh. Lah terus ini artinya apa? Ada masa pertunangan. Jadi mereka itu sebenarnya tunangan, tapi diartikan sudah menikah karena mereka sudah mengikat janji. Nah, kapan? Kenapa mereka nggak melakukan hubungan suami istri? Karena mereka bertunangan, tapi belum. Kalau dalam bahasa sekarang belum sah. Belum sahnya di mana? Sampai mereka sudah menikah, pertunangan itu sebenarnya sudah menikah, tapi belum sah sampai Yusuf dan Maria bisa tinggalkan orang tuanya. Dari secara fisik, mereka, ini budaya orang Yahudi Bapak Ibu ya, mereka harus keluar dari rumah orang tuanya, punya rumah sendiri. Kalau mampu. Kalau tidak, mereka bisa tinggal di satu rumah yang sama dengan orang tuanya, tapi punya satu kamar sendiri. Terpisah. Ini secara fisiknya. Nah, untuk menyiapkan rumah yang terpisah atau ruangan yang terpisah ini kan nggak gampang. Bukan hitungan minggu, hari. Kadang bisa setahun. Ngumpulin modal, bangun tempat, bangun struktur. Ingat rumah zaman dulu itu bukan rumah kayak zaman sekarang, tinggal ditancap, bangun di semen. Mereka kan bangun di bawah tanah. Mereka harus bangun struktur, jangan sampai roboh dan segala macam. Bukan pekerjaan gampang Bapak Ibu. Ya, makanya masa pertunangan itu panjang, bisa setahunan, bahkan lebih. Termasuk Yesus waktu itu. Nah, setelah itu barulah dia bisa pindah ke rumah baru itu, barulah sah di situ. Itu secara fisiknya. Tapi secara prioritasnya, dia juga harus tahu, dia harus mampu melepaskan prioritas lamanya menuju ke prioritas barunya, istrinya. Dan di sini saya akan mulai hati-hati karena saya tahu akan ada banyak orang tua nanti akan marahin saya ntar. Oh, berarti ngajarin anakku berontak. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Kalau Anda ada waktu, cobalah Google statistik tentang perceraian di Amerika. Di Indonesia sih nggak ada datanya, karena kita memang nggak ada yang survei. Tapi di Amerika ada data Bapak Ibu. Kasus perceraian di Amerika itu 50% dari seluruh pernikahan yang tercatat. Jadi kalau ada 100 pernikahan, 50-nya berakhir dengan perceraian. Kalau ada 1000 pernikahan, 5.000 diantaranya berakhir dengan perceraian. Kalau ada 1 juta pernikahan,
500.000 diantaranya berakhir dengan perceraian. Dan ternyata survei ini menunjukkan angka persentase ini itu ternyata sama persentasenya 50% ini waktu survei ini dibawa ke gereja, Bapak Ibu. Orang-orang pernikahan orang-orang Kristen 50% berakhir dengan perceraian. Serem loh. Istri, suami ke gereja dengar firman. Tapi setengah diantaranya, 50% diantaranya berakhir dengan perceraian. Dan yang lebih shocking lagi ternyata, Bapak Ibu, 75% lebih penyebab perceraian itu adalah karena salah satu atau mungkin dua-dua dari suami istri ini mereka tidak bisa lepas dari prioritas lamanya. Artinya mereka rumah tangga ini rusak, bercerai karena salah satu pihak atau dua-duanya itu diricoki, diribeti dengan mertuanya, orang tuanya masing-masing. Oh, orang tua si suami suka ngomongin menantunya. Oh, kok males ya? Kok nggak dandan ya? Kok begitu? Kamu jangan begitu, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Ribut. Atau si suami diatur-atur sama orang tuanya, diatur sama mamanya. Kamu jangan kasih uang belanja kebanyakan sama istrimu. Kamu jangan biarin istrimu jalan-jalan sama temennya. Kamu begini, kamu begini. Orang tuanya ngatur, anaknya tidak taruh prioritas dengan tepat, rusak. Makanya pertengkaran-pertengkaran, dan saya percaya semua orang yang menikah Anda pasti familiar dengan ini. Pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi di rumah tangga itu bukan suami istri sebenarnya, tapi mertua menantu. Dan saya paham sekali, semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Gak ada orang tua itu punya cita-cita, aku pengen lihat anakku cerai. Gak ada, Bapak Ibu. Maksudnya baik, harapannya baik, caranya salah hasilnya. Waktu mereka terlalu care, terlalu peduli, terlalu sayang dengan anaknya, sampai ikut campur ke dalam rumah tangga anaknya, rusak. Bukan berarti orang tua nggak boleh ngomong, nggak boleh kasih nasihat, boleh. Tapi ingat baik-baik, prioritas pertama itu bukan lagi orang tua, tapi istrimu, suamimu. Dan ini versi Alkitab ya Bapak Ibu. Jadi jangan ngomong saya ngajarin Anda untuk berontak, tidak. Saya ngajarin Anda untuk ngerti firman. Dan banyak rumah tangga rusak karena orang tua terlalu ikut campur. Dan ini dibuktikan dengan survei loh Bapak Ibu. Ini sebuah kenyataan. Terlalu ikut-ikutan. Berapa waktu yang lalu, ada satu pasang kekasih belum menikah, sedang mau menikah. Mereka konseling dulu, kan biasa BPN, konseling dulu pranikah, bimbingan pranikah. Lalu ada satu pasang ini nanya, Pak, dan saya ini coba perhatikan baik-baik. Saya rasa Anda akan familiar dengan keadaan ini. Dan sering mungkin Anda dengar. Dan ini mungkin kadang jadi bahan lucon bahkan di kalangan orang-orang yang menikah. Dia ditanya begini, Pak, saya ditanya sama calon mertuaku, Pak. Ini versi yang perempuan ya. Dan yang laki ngomong, saya juga ditanya sama jadi kalau dari versi yang laki-laki ini mamanya yang ngomong. Kalau dari versi istri ini calon mertuanya yang ngomong. Jadi yang ngomong satu orang, si mama ini pokoknya. Jadi si anak ini ngomong, anaknya laki-laki, si suami, calon suami. Dia ngomong begini, saya ditanya Pak sama mama, kalau mama dan istrimu kita bertiga naik perahu, terus tenggelam perahunya. Mama tenggelam, istrimu tenggelam, siapa dulu yang kau selamatkan? Ini pertanyaan apa? Pertanyaan yang menjebak. Apapun yang kau jawab salah ntar. Kau jawab, mama yang ku selamatkan, nggak jadi kawin kita. Kita bilang istriku selamatkan, dicaci maki anak durhaka kau.
Yang jadi fokus utamanya itu bukan jawaban apa yang kau berikan. Yang jadi perhatian saya, Bapak Ibu ya, bukan jawabannya, tapi alasan kenapa harus nanya begitu. Kenapa harus membuat anakmu memilih? Ini belum kawin sudah rusak, sudah. Kalau dibeginiin. Dan tebak sesuatu Bapak Ibu. Sepanjang saya konseling bimbingan pranikah, bukan 1-2 kali ada calon pengantin, calon pasangan suami istri yang ditanya begitu sama mamanya. Bukan 1-2 kali, banyak dan sering. Dan saya jadi, aduh, Mam, ini biasanya para mama. Karena saya sampai hari ini belum pernah ada dengar saya ditanya papaku, kalau papa sama suamimu kecemplung, siapa yang kau selamatkan? Enggak pernah. Saya nggak pernah dengar ada bapak nanya begitu. Tapi sering saya dengar para mama nanya, kalau mama sama istrimu kecemplung, siapa yang kau selamatkan lebih dulu? Dan pada kenyataannya, bahkan mereka nggak pernah naik perahu bersama ya. Itu hanya sebuah pertanyaan sia-sia yang memancing amarah, memancing kerusakan. Saya tahu semua orang pengen diutamakan, semua orang ingin dimengerti. Dan saya tahu orang tua mungkin akan berpikir, aku yang besarin kamu, tahu dirilah kamu, fokuslah sama aku. But please, dengar apa kata firman. Para orang tua, besar hatilah. Waktu anakmu menikah, Alkitab suruh mereka pergi meninggalkanmu. Bukan dalam artian membuangmu, menelantarkan orang tuanya, tidak. Tapi pergi dari otoritas yang lama, berpindah untuk menempatkan istrinya sebagai otoritas yang baru. Sama, si istri lepas dari orang tuanya, menempatkan suaminya sebagai otoritas yang baru, prioritas yang baru. Jangan buat anakmu berada dalam posisi dan kondisi yang susah untuk memilih. Jangan. Supportlah mereka. Dan untuk anak kita yang menikah, jangan gak tahu diri. Sudah menikah terus semua istri orang tua diabaikan. Kerja, dapat uang, dapat penghasilan, dapat berkat, istri semua. Orang tua gak diurus, ya jangan juga. Tahu dirilah. Makanya Alkitab menulis, kalau kita tidak bisa live, kita nggak bisa pindah prioritas ini, rusak mesti. Kalau kita sudah menikah, tetap kita bilang, oh kata mamaku nggak boleh begitu. Ini kalau saya survei, nanti rame ntar. Para istri, bagaimana rasanya kawin dengan anak mama? Wah, ruwet ntar. Panjang lebar penderitaan mereka. Jadi jangan, lelaki ambil posisimu sebagai kepala. Kau bukan lagi anak biasa tanpa tanggung jawab. Kau sudah jadi kepala bagi istrimu dan anakmu nantinya di masa depan. Jadi pisah dulu, keluar dulu, leave dari otoritas yang lama, prioritas yang lama, pindah ke prioritas dan otoritas yang baru. Ini yang Alkitab bilang. Jadi hari ini kita harus mengerti baik-baik, sadar baik-baik. Leave. Ini penting sekali, sangat penting. Jadi dalam pernikahan jangan lagi kau bawa-bawa mama papamu. Oh, nanti aku laporin mamaku ya, aku bilangin papaku ya, awas kamu. Jangan. Kau sedang merusak rumah tanggamu. Jangan dikit-dikit, wah, ya nggak bisa gimana pun pokoknya orang tua harus utama. Dia kan mamaku, papaku. Rusak, kau sudah membunuh dirimu sendiri. Masalah uang misalnya. Wah, uang harus ke mama papaku pokoknya. Jangan, kau bunuh dirimu sendiri. Kau bunuh rumah tanggamu. Ingat baik-baik, saya bukan bilang nggak boleh ngasih uang. Boleh, tapi prioritasmu harus jelas. Istrimu, suamimu nomor 1. Kalau suamimu, istrimu oke, setuju, terpenuhi, sudah semuanya settle up, puas, bahagia, mama papa. Jangan dibalik. Mama papa bahagia, istrimu, suamimu kecewa, pahit, luka, mati rumah tanggamu. Dan kalau rumah tanggamu mati, lebih baik Tuhan datang dan pukul musnah. Gak ada gunanya lagi.
kau akan kehilangan semua rancangan Tuhan, kau akan kehilangan semua berkat Tuhan, kau kehilangan panggilanmu, kau kehilangan destinimu, kau kehilangan segala-galanya. Habis semuanya. Percuma. Jadi, perhatikan baik-baik. Leave otoritas lama, prioritas lama, pindah ke otoritas dan prioritas yang baru. Leave dulu. Yang kedua, tetap di ayat yang sama. Versi Indonesia berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kalau dalam versi King James dia berkata begini, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave. Tadi ada leave. Sekarang shall cleave unto his wife. Cleave. Cleave itu artinya membelah, memecah, atau memotong jadi dua. Jadi kalau ada buah, apel, di cleave, plok, jadi dua. Separuh-separuh. Ini cleave. Disuruh. Ini Tuhan yang suruh loh Bapak Ibu. Therefore, karena itu, sebab itu, harus leave, harus cleave, harus dipotong, harus dibelah, harus dipecah. Lah, dipecahnya dari mana? Ini adalah awal mulanya. Ini saya mau ajarin kita ya. Kalau Anda mau ikut Tuhan, jangan asal dengar pendeta ngomong. Oh, kau harus kalau mau menikah itu dua jadi satu, dua daging jadi satu. Kita harus saling mengasihi. Ya tahu dua jadi satu. Dari mana Om? Dari sini. Karena di cleave, dipotong. Apel dipotong tinggal separuh-separuh. Yang satunya juga dipotong separuh-separuh. Lah, kita kalau dipotong kan separuh. Terus ngapain? Lalu dia bilang, cleave unto his wife. Dipotong dan disambung unto his wife, ke istrinya. Dua dipotong separuh jadi digabung lagi jadi satu. Ini cleave. Inilah dasar firman-Nya. Kenapa kita bilang waktu dua orang menikah itu dua jadi satu. Artinya Bapak Ibu, kita harus meninggalkan yang lama, separuhnya ditinggal. Gak bisa kita bilang, ya aku memang orangnya keras, orangnya keras. Gak bisa, buang. Kalau kau ngotot, aku memang begini, rusak. Kau sedang membunuh dirimu sendiri, kau sedang membunuh rumah tanggamu sendiri, kau membunuh masa depanmu sendiri. Dan yang mengherankan banyak, Bapak Ibu, banyak suami istri yang sudah menikah, suka begitu. Lagi berantem, ribut besar, kalau sudah di ujung tanduk, biasanya cari pendeta. Ini kalau orang gereja ya. Dan kalau sudah cari pendeta, saya misalnya ketemu, konseling bimbingan nikah atau konseling pernikahan. Mereka suka ngomong, sering banget ada yang ngomong begini. Saya memang orangnya begini Pak. Kalau memang nggak bisa terima ya nggak usah sekalian nikah dari dulu. Ngapain? Ini bodoh setengah mati. Nggak ngerti firman tapi sotoy. Ya ini. Kalau kau menikah, itu nggak bisa ngomong, saya utuhnya memang begini dari dulu. Mau terima apa adanya, kalau nggak bisa terima nggak usah sekalian. Come on lah, aduh. Di cleave. Makanya rumah tangga nggak bertahan ya begini gitu. Satu apel utuh diplek, ya pecah dua-dua. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Anda mau mencangkok tanaman, menggabungkan dua tanaman yang berbeda jadi satu, harus yang satu dipotong, yang satunya dipotong, lalu lukanya disambung jadi satu. Diplester, diisolasi, dikasih tanah, lalu dia akan bertumbuh menyatu menjadi satu bagian pohon. Gak bisa satu pohon digebuk bareng-bareng biar gabung, gak bisa, rontok dua-dua. Dan Tuhan dengan sengaja membangun sebuah sistem, sebuah konsep. Kalau kau ingin menikmati kebaikan dalam hidup ini, menikmati berkat Tuhan yang ajaib ini, harus, mau gak mau harus ikut live dulu. Lalu cleave, potong dirimu, potong kebiasaanmu, hakmu, maumu. Potong, gabung dengan satunya.
Di situ berkat Tuhan turun, Bapak Ibu. Dan perhatikan ya, Tuhan suruh baik-baik. Menyatu, dua dipotong kan ya, disuruh nyambung lagi, itu nyambungnya si suami harus ke istri, ke pribadi, ke orang, bukan ke harta. Oh, menyambung ke harta, menyambung ke kedudukan, menyambung ke fasilitas, bukan. Menyambung ke keluarga, si perempuan, si istri, kita gabung dengan satu keluarga besar. Nggak bisa. Oh, saya akan cleave, bersatu dengan mertuaku. Nggak bisa. Kau hanya bisa menyatu dengan satu. Namanya aja bersatu. Bukan berkelompok. Jadi nggak bisa istri dan keluarga besar. Nggak bisa. Suami dan keluarga besarnya. Nggak bisa. Keluarga besarnya harus keluar. Leave. Jangan ngotot. Kau harus bersatu dengan pribadi satu istri dan atau suamimu. Nggak bisa bersatu dengan seluruh keluarganya, hartanya nggak bisa. Tapi masalahnya, banyak orang, ini terutama yang belum menikah, perhatikanlah baik-baik ini. Supaya jangan rusak keadaan. Banyak orang tidak ngikutin ini, disuruhnya cleave ke istrimu, ke pribadi, ke orang, ke pasanganmu. Mereka bukan mencari sosok pribadi, sosok calon suami atau calon istri yang dia bisa bersatu dengannya. Dia carinya yang kaya. Dan banyak orang tua juga ngomong, kalau cari jodoh yang kaya supaya hidupmu enak. Versi duniawi mungkin betul sih pikiran itu. Tapi kalau Anda lihat versi Tuhan, salah. Begitu kau bersatu, cleave dengan hartanya, rusak. Karena nggak bisa yang hidup bersatu dengan benda mati, itu nggak bisa. Satu pohon apel saya potong, saya mau cangkok ke tembok, nggak bisa. Kalau mau dicangkok, harus satu organisme, pohon apel A nancep ke pohon apel B, itu bisa. Sama-sama hidup. Jadi hari ini jangan terkecoh dengan tipu daya duniawi. Oh, cari yang ganteng, cari yang kaya. Jelek gak apa-apa, yang penting kaya. Jahat gak apa-apa, yang penting kaya. Gak care, gak apa-apa, yang penting kaya. Selingkuh gak apa-apa, yang penting kaya. Suatu ketika, kalau duitnya habis, sisa selingkuhnya doang. Sisa gak care-nya doang, dikebukin kita. Apalagi kalau sudah gak ganteng sekalian. Ganteng itu juga akan hilang, Bapak Ibu. Kita bisa, suamiku, istriku kayak bintang film sekarang. Tunggu ntar. Kegantengan, kecantikan akan hilang. Wis gantengnya hilang, hartanya hilang. Tinggal jelek dan miskinnya. Terus apa yang mau kau pegang? Saya ngomong hati-hati. Rupa itu juga menentukan. Jadi jangan bilang, terimalah aku apa adanya, aku memang begini. Dan saya percaya Tuhan akan menemukan orang yang mau menerima aku apa adanya. Jangan bodoh lah. Kau aja deh. Mau nggak? Kalau ku kenalin sama seorang yang buruk rupa, gembel, nggak pernah mandi, bau busuk, rambut nggak jelas, gimbal semua, baju bolong-bolong, mau nggak? Kau juga nggak akan terima dia apa adanya kok. Lihat kenapa terus kau berharap orang mau terima kau apa adanya? Dandanlah. Rupamu itu harus dibagusin. Kenapa? Karena Tuhan dari awal menciptakan kau sempurna, bagus. Jadi jangan dibiarin jelek, rawatlah. Harta penting, bukan segalanya, tapi penting. Iman, miskin tapi beriman, gak percuma ya. Itu seperti hidup di neraka loh. Beriman penting. Dia ngerti firman, dia berjuang, dia kerja keras, jujur, Tuhan bisa berkati. Kaya raya. Tapi kalau dia nggak takut Tuhan, Tuhan marah. Tuhan juga bisa ambil semua harta dalam hitungan detik, hilang semua. Ayub itu hilang semua, Bapak Ibu. Jadi patokannya bukan hartanya, bukan kayanya, bukan jelek gantengnya, bukan. Walaupun itu penting juga. Tapi carilah orang yang kita bisa bersatu
bersatu dengan dia. Yang kita rela, yang kita bisa, aku mau. Jadi jangan cari orang yang kalau kau mau potong dirimu, kau mau belah dirimu, kau rela sakit, bersatu dengan aku akan terima. Jangan. It's not about them, tapi kita. Aku demimu, aku rela dipotong. Aku rela sakit demi kamu, demi mendapatkanmu. Aku rela kehilangan separuh diriku. Itu orang yang tepat. Kau sedang ketemu dengan harta karun dalam hidup ini. Pegang dia. Live, cleave. 2 blueprint ini dulu. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan suruh ngapain? Tetap di ayat yang sama, Bapak Ibu. Sebab itu, seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga endingnya keduanya menjadi satu daging. Therefore shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one. Shall be satu, akan jadi satu. Kata shall be one, with. Kalau versi Alkitab itu dia ngomong satu kata dipakai adalah with, seperti tukang tenun. 2 orang, 2 pribadi dijadiin satu, Bapak Ibu. Saya memang bukan tukang tenun, saya nggak pernah tenun kain. Saya juga bukan tukang rajut yang benang wool yang ditusuk-tusuk terus jadi satu, bukan. Tapi kata weave itu dipakai untuk orang yang merajut, menganyam, anyaman bambu dibentuk jadi kotak-kotak sambung menyambung ganti-gantian, rajutan sweater, kupluk, sarung tangan itu dirajut. Saya nggak pernah dan saya bukan ahli di situ. Tapi saya paham konsep kerjanya. Satu benang kedua disambung-sambung membentuk pola tertentu supaya mengikat satu sama yang lain. Kalau makin rumit karyanya, sweaternya atau kupluknya, benangnya bisa pakai 3-4 warna. Satu sambung kedua, 2 ketiga, 4 sambung ke 1, yang 2 sambung ke 3, 3 sambung ke 4. Begitu terus sampai membentuk sebuah pola, membentuk sebuah bentuk, lalu ditutup simpul mati. Supaya dia tetap nyambung. Itu weave. Kita disuruh live, cleave, weave. Jadi satu. Jadi hari saya berdoa sungguh-sungguh baik-baik. Supaya kita paham. Tuhan itu membangun konsep pernikahan ini. Itu 2 orang yang berbeda. Jadi satu. Ingat ya, cleave. 2 orang dipotong, di cleave, nyambung. Jadi jangan pernah berharap, saya kepingin ketemu orang yang cocok, Pak. Gak bakal cocok. Lewong dua-dua ini memang lain kok. Konsepnya dari awal ini memang lain. Lah kalau sama lah, ngapain di cleave? Memang konsepnya lain dari awal. Jadi kalau Anda cekcok, kok kita rumah tangga berantem ribut terus? Wajar. Namanya lain memang beda kok. Tapi perhatikan ya, ribut itu nggak apa-apa. Ribut itu baik. Berantem itu baik. Itu tanda orang sedang saling mengenal. Wah, kok kamu nggak seperti yang aku mau? Oh, berarti dia tahu. Oh, kamu maunya aku begini. Oh, kamu nggak suka aku begitu. Itu pengenalan. Berantemnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau berantem terus nggak ketemu jalan keluar, nggak ketemu perdamaian, itu masalah. Nah, kita belajar dulu konsepnya. Pernikahan Tuhan memang membuat 2 ini pribadi. Makanya Adam laki-laki, satunya perempuan. Kalau Tuhan ngomong, aku membangun sebuah keluarga pernikahan laki-laki dan laki-laki, apakah bisa? Ya bisa dan berhak saja sebenarnya. Kan Tuhan yang ciptakan semuanya. Biar cocok sama-sama, laki-laki, wes, gak banyak drama, gak banyak cerita, gak banyak aneh-aneh, gak baper-baperan. Bisa lebih cocok. Misal, ya bisa-bisa saja kalau Tuhan maunya begitu. Tapi dengan sengaja, balik lagi pertanyaan kita yang awal, dengan sengaja dia menciptakan seorang penolong perempuan yang berbeda. Dan ini yang kita perlu mengerti. Keluarga memang dibuat dari 2 orang yang berbeda. Jadi jangan sekali-kali, karena kalau kau sudah tahu ini berbeda ya, jangan sekali-kali kau bawa aturan dari keluarga lamamu
orang tuamu, ayah ibumu. Oh, aku kalau di rumah dulu memang begitu. Aku dari dulu memang begini. Oh, aku kebiasaanku di rumah tuh begini. Oh, aku maunya tuh begini. Aku diajarnya begini. Kalau kau bawa mereka ke sana, gaya hidupmu yang lama itu, ribut, berantem. Dan kau pasti akan salahkan pasanganmu yang salah. Aku memang dari dulu begini kok. Padahal, ya apa yang salah? Dua-dua salah. Karena dua-dua berbeda. Dan masing-masing merasa benar. Karena mereka memang berbeda. Ingat ya, tujuan menikah itu bukan untuk berlatih ilmu silat setiap hari. Tujuan menikah karena ada rencana Tuhan yang besar di dalamnya. Dan pernikahan itu satu-satunya cara, jalan untuk mencapai berkat yang besar itu. Pernikahan adalah cara Tuhan untuk mendatangkan surga di bumi bagimu. Tapi harus tahu cara aturannya. Live, cleave, weave. Jangan bingung. Oh, gimana dong nanti? Terus kalau mama papa ngamuk gimana? Ingat ya, mama papamu bukan prioritasmu saat ini. Prioritasmu adalah suamimu, istrimu dulu. Oh, papa mamaku, adikku, kakakku punya utang. Kita harus keluarkan tabungan kita, bayar utang mereka, kalau nggak kasihan. Stop. Saya ngomong ini dengan sangat hati-hati. Kalau pasanganmu setuju, ada duitnya, dananya, silakan, nggak masalah. Tapi kalau tidak setuju dan tidak ada, lalu kamu berkorban sepihak, kau sudah membunuh hidupmu sendiri. Hati-hati. Saya ngomong lagi, saya ulang lagi, saya bukan sedang mendiskreditkan para orang tua, bukan. Saya tidak sedang mengajari para anak untuk kurang ajar, tidak. Saya sedang bicara apa yang Alkitab kita ngomong. Dari tadi saya cuma ngomong satu ayat ya Bapak Ibu. Dalam satu ayat ini ada 3 yang disuruh. Live, cleave, weave. Rajut. Jadi jangan kau bawa orang tuamu, keluargamu, gaya keluarga lamamu, saudara-saudara lamamu, itu ke dalam keluarga barumu. Suami istri ini, pernikahan ini. Karena kalau kau bawa-bawa mereka, kau dengan sengaja membuat pasanganmu membenci orang tuamu, membenci keluargamu, saudaramu, kakak adikmu. Salah siapa? Salahmu. Kenapa kau bawa-bawa mereka? Padahal disuruh weave, merajut begitu. 2 bagian, 2 benang yang berbeda jadi satu. Gak bisa merajut dari satu benang yang sama dirajut. Gak bisa. Satu utas, ayo kita jadikan kupluk. Gak bisa. Satu utas benang kita jadikan baju. Gak bisa. Harus dipotong. Jadi satu utas sendiri, baru bisa. Harus weave. Dianyam. Hidup ini sedang dianyam Bapak Ibu. Hidup ini kita merajutnya begitu rupa. Dengan pola khusus. Pola tertentu. Gak bisa sekedar diuntel-untel begitu, gak bisa. Polanya khusus, merajut mencapai sebuah bentuk tertentu, barulah bagian itu bisa berhasil, bisa jadi. Jadi hari ini, kalau mau ngapa-ngapain, ingat baik-baik. Prioritasmu yang pertama hari ini adalah pasanganmu. Leave dulu yang lain. Leave, copot dulu dari yang lama, masuk ke keluarga baru. Keluargamu ini, pasanganmu. Cleave. Potong separuh hidupmu, potong separuh hidup dia, bersatulah ke pribadinya ini. Bukan ke harta, bukan ke uang, bukan ke benda mati, bukan. Dan kau harus cari orang yang untuknya kau rela dipotong, kau rela berkorban, kau rela untuk sakit, cari itu. Yang ketiga, weave, kemauan, kerelaan untuk melepaskan ego dirimu, hakmu, kebiasaanmu, pikiranmu, habitmu, dari gaya lamamu, keluarga lamamu, untuk masuk dan mulai start new di keluarga baru dengan new rule, new habit, new mind, new environment. Semuanya baru.
Jangan lagi ngotot. Aku memang begini. No, jangan bodoh. Jangan kau bunuh dirimu sendiri dengan sengaja. Jangan kau bunuh keluargamu sendiri dengan sengaja. Jangan kau hancurkan masa depanmu sendiri dengan sengaja. Jangan. Menikah berarti kita sedang berkata, ayo, aku siap untuk mengubah diriku. Kita sama-sama saling berubah, membentuk satu rule baru, membentuk satu habit baru, membentuk satu keadaan yang baru untuk kita menikmati berkat yang sedang Tuhan siapkan. Dan satu-satunya cara untuk mencapai berkat itu dalam sebuah keluarga. Alkitab kita, Bapak Ibu, ditulis di awal, dibuka dengan kisah sebuah keluarga, kitab Kejadian, dan di akhir kitab Wahyu dalam konsep sebuah keluarga. Jadi hati-hati, sadarlah betapa pentingnya. Nanti kalau Anda bertanya, Pak, saya nggak menikah, terus bagaimana? Menikah, Anda tidak menikah dengan seseorang, bukan berarti nanti Anda nggak bisa menikmati destiny Tuhan, bukan itu. Ada orang-orang khusus memang yang dipanggil dan izinkan Tuhan untuk hidup sendiri. Paulus misalnya, tetap dia bisa menikmati. Makanya Alkitab ngomong, pada hari yang besar dan dahsyat itu, aku akan memanggil Nabi Elia, bukan untuk membalikan hati suami kepada istri, bukan, tapi hati bapak pada anak, hati anak pada bapak. Dan korelasinya, tidak akan ada anak tanpa istri secara duniawinya. Tapi kalau Tuhan berkehendak, bisa ada anak tanpa bapak, Yesus dari Roh Kudus. Artinya Tuhan sedang keping bapak siapa? Kalau ngomong bapak, siapa bapak? Tuhan kita, bapak kita di surga. Kita nggak bilang mama kita di surga. Anda mungkin tidak menikah secara fisik dengan manusia yang lain, tapi pastikan hubunganmu dengan Tuhan baik. Hari ini saya pengen tutup dengan sebuah pertanyaan kecil, Bapak Ibu, buat kita semua. Tuhan sangat sadar betapa pentingnya keluarga, Bapak Ibu. Sampai dia memilih fokus khusus menciptakan seorang penolong yang bentuknya perempuan. Istri bagi Adam. Karena dia tahu satu-satunya cara untuk memastikan rencana itu berhasil, berkat itu sampai, adalah dengan sebuah keluarga. Versi Tuhan. Setan dia tahu betapa pentingnya keluarga. Sampai dia rela fokus menyusun rencana keluar dari anugerah Tuhan, keluar dari surga, dibuang, hukuman kekal. Dia rela merancang tipu daya dan segala macamnya demi merusak keluarga-keluarga. Kenapa? Karena dia tahu kalau sampai keluarga ini rusak, rusaklah semua rencana Tuhan. Tapi kalau rencana itu berhasil, kalau keluarga itu berhasil juga lah rencana Tuhan itu terjadi. Tuhan mengerti betapa pentingnya keluarga, pernikahan. Setan mengerti betapa pentingnya keluarga dan pernikahan. Pertanyaan kita adalah, bagaimana dengan Anda dan saya? Sadarkah Anda betapa pentingnya pernikahan Anda ini hari ini? Keluarga Anda hari ini. Kalau Anda sadar, Anda tidak akan terlalu gampang untuk ribut, berantem, cekcok, masalah-masalah nggak jelas, sepele-sepele nggak jelas. Kalau Anda sadar, kau akan lebih mudah untuk memperjuangkan dirimu daripada egomu, memperjuangkan keluargamu daripada harga dirimu. Kalau kau sadar, pertaruhan apa sedang kau taruh di depan masa depanmu, kau akan hati-hati memilih siapa yang kau nikahi, siapa yang kau ajak untuk membangun hidup bersama, cliff anto bersatu. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, tahun ini, yuk pulihkan masing-masing keluarga kita, pulihkan suami istri ini hubungannya, pulihkan dulu. Kalau ini pulih, yang lain jalan, Bapak Ibu. Jangan bingung masalah berkat, uang, kesehatan, pekerjaan. Ini dulu pulih, semuanya pulih. Tapi kebalikan, kau bingung ngurusin kerjaan, kau bingung kerja, kau bingung cari duit, tapi keluargamu rusak, hilang lagi tetap. Jadi hari ini kita kembali back to the Bible, belajar kembali dari Alkitab. Kita lihat apa yang Alkitab bilang
Kita lihat, kita belajar, kita responi apa yang Alkitab suruh, yang Alkitab peringatkan buat kita. Live, cleave, weave. Kita bangun ini, dan saya berdoa tahun ini jadi tahun di mana kita menikmati kebaikan Tuhan yang ajaib. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat tahun baru Jemaat GBI Kayalim. Kita akan menyaksikan Kayalim News untuk seminggu ke depan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online GBI Kayalim. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk kembali beribadah bersama-sama setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Kayalim. Tema Januari 2022 adalah Family Identity. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang akan membawakan tema Being on the Same Team. Mari follow dan berinteraksi dengan sosial media GBI Kayalim seperti yang tertera pada layar berikut. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer melalui rekening BCA GBI Kayalim seperti tertera berikut ini. Untuk informasi, konseling, dan layanan doa, bisa menghubungi nomor sekretariat gereja yang tertera berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan Kayalim News minggu ini. Sampai jumpa di dalam ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sudah selesai Bapak Ibu, dan saya berdoa di minggu pertama tahun ini kita sungguh-sungguh punya hati seperti tanah subur. Kita dengar firman, kita responi firman, kita berubah, kita perbaiki keluarga-keluarga kita. Dan saya kepingin, sungguh-sungguh saya berharap akhir tahun ini kita akan lihat dan dengar bagaimana kesaksian-kesaksian dari keluarga satu ke keluarga yang lain, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita dengan ajaib, dengan luar biasanya. Dan tahun ini akan jadi tahun kelimpahan, tahun kebaikan, tahun jawaban doa buat kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita katakan kita sama-sama di hadapan Tuhan, dan saya ajak kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan-perkataan yang akan saya lepaskan buat kita semua, sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa, kami percaya nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, diberkatilah keluarga kami. Apa yang kami sentuh, yang kami kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Kami jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan